warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Fitri Firdausyah, NIM 210301122 dari semester 4 CPG Manajemen. Saya ingin memaparkan hasil analisis perkembangan Gojek. PT Gojek adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan transportasi. Perusahaan ini berdiri pertama kali di kota Jakarta pada bulan Oktober tahun 2010 oleh Nadiem Makarim. Gojek menjadi solusi utama dalam pengiriman barang, pesan antar makanan, dan bepergian ketika macet. Konsumen merasa lebih mudah dan cepat memakai Gojek dengan harga yang terjangkau. Awalnya, Gojek hanya sebuah call center yang dikerjakan oleh tim manajemen dengan jumlah yang terbatas, yaitu sebanyak 20 mitra pada tahun 2010. Pada saat itu, Gojek belum mempunyai aplikasi atau belum mempunyai pemesanan online. Gojek hanya melayani konsumen via telepon. Konsumen memesan layanan Gojek melalui call center, kemudian operator akan mencari driver yang terdekat. Selanjutnya, call center akan memastikan kedatangan driver dengan sistem navigasi dan koordinasi konsumen. Pada tahun 2014, Nadiem Makarim mulai memperoleh tawaran investasi. Dengan adanya suntikan dana tersebut, Gojek akhirnya meluncurkan aplikasi yang dapat diunduh pada smartphone yang memiliki sistem operasi iOS ataupun Android pada 7 Januari 2015. Semenjak menggunakan aplikasi, sistem pemesanan call center tidak digunakan lagi. Gojek semakin melebar sayapnya ke 4 negara di Asia Tenggara. Di antaranya ada Vietnam, Thailand, Singapura, dan Filipina. Di luar negeri, Gojek menggunakan nama brandnya seperti Uber atau Grab. Sedangkan di Thailand dinamakan sebagai GET atau Get. Hal ini disesuaikan dengan masing-masing negara agar penyebutan negaranya lebih melokal. Gojek juga pernah mendapatkan peringkat ke-17 dari 20 perusahaan yang mengubah dunia pada tahun 2017. Selain itu, Gojek juga berhasil tumbuh hingga 3.600 kali lipat pada kurun waktu 18 bulan. Saat ini, mitra meningkat sangat pesat dengan total 2.600.000 mitra. Sementara komunitas yang bergabung dengan GoFood mencapai 1 juta mitra. Pada saat ini yang menggunakan aplikasi Gojek sebanyak 13 juta. Dengan menggunakan aplikasi di smartphone, pelanggan dapat diantar dan dijemput sesuai tujuan. Selain itu, Gojek juga menyediakan transportasi seperti GoRed dan GoCar. GoFood yang dapat menjemput makanan dari kafe atau tempat makanan tersedia. Ada juga GoMart yang digunakan untuk membelanjakan kebutuhan sehari-hari. Selain itu ada juga GoBox dan GoSend, yaitu layanan kurir instan dan layanan yang belum tersedia. Untuk saat ini, Gojek tidak asing lagi di telinga masyarakat perkotaan, sehingga penyedia jasa ini ingin membuat pelanggannya merasa nyaman dan puas. Jika konsumen puas dan nyaman, maka mereka akan menggunakan jasa ini berulang kali sampai bisa menjadi pelanggan setia atau loyal customer. Sehingga perusahaan Gojek menjadi market leader dan perusahaan ini menjadi perusahaan yang maju serta dipercayai oleh pelanggan di Indonesia. Gojek memiliki 5 layanan.
Yang pertama, layanan pesan antar makanan dan belanjaan yang disebut GoFood dan GoMart. Yang kedua, layanan dompet digital yang disebut GoPay. Yang ketiga, layanan donasi digital yang disebut GoPay dan GoGive. Yang keempat, layanan streaming dan hiburan biasanya disebut GoGamers, GoPlay, dan GoTik. Yang kelima, ada layanan pengiriman barang yang disebut GoSend. PT Gojek Indonesia memiliki situs website yaitu www.gojek.com. Kita dapat mengakses dengan mudah di Google Chrome atau bisa juga mengaksesnya melalui aplikasi di handphone atau laptop dengan cara mendownload aplikasi melalui App Store dan Play Store. Gojek memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, Gojek sangat praktis dan mudah dalam bertransaksi, memberikan kenyamanan terhadap penumpang, tidak ada tawar-menawar harga karena sudah terkalkulasi. Pelayanan ramah, sopan, dan mematuhi ram lalu lintas. Tetapi, Gojek juga memiliki kekurangan, antara lain driver tidak selalu profesional. Terus tidak semua driver paham jalan ibu kota. Kita tidak bisa memilih driver, kita tidak bisa mengganti alamat tujuan yang sudah kita pilih sejak awal order. Data pribadi tersebar dan tidak semua tempat menyediakan jasa Gojek. Cara pengguna aplikasi jika menggunakan handphone tergolong simpel. Kita cukup mendownload aplikasi di App Store maupun di Play Store secara gratis. Sedangkan kalau kita menggunakan website, kita cukup membuka www.gojek.com di Google Chrome, lalu registrasi dan mendapatkan kode OTP dan sudah dapat digunakan. Segmentasi pasar yaitu telah membagi pasar menjadi kelompok pembeli yang dibedakan menurut kebutuhan, karakteristik, atau tingkah laku yang mungkin membutuhkan produk yang berbeda dan tentunya sesuai dengan keinginan pembeli. Cara mendaftar sebagai anggota atau member Gojek yaitu langkah pertama, cari aplikasi Gojek di App Store atau Play Store, lalu klik dapatkan. Langkah kedua, klik aplikasi dan pilih masuk. Selanjutnya langkah ketiga yaitu masukkan nomor telepon kalian lalu klik lanjut. Langkah keempat kalian mendapatkan kode OTP lewat SMS, lalu kita masukkan kodenya dan klik lanjut. Langkah kelima, masukkan nama member sesuai dengan nama kalian, lalu klik simpan. Langkah keenam, masukkan email kalian lalu klik simpan. Tampilan selanjutnya sudah dapat dioperasikan. Selanjutnya saya akan menampilkan cara atau bertransaksi di Gojek. Langkah pertama, kita masuk ke aplikasi Gojek, lalu di sini menampilkan berbagai macam layanan. Klik yang kalian butuhkan. Saya di sini memilih layanan GoRide. Lalu kita menentukan titik awal dan menentukan titik tujuan. Secara otomatis harga muncul. Saya mendapatkan harga 17.000. Lalu kita klik order GoRide untuk mendapatkan driver terdekat. Cara melakukan pembayaran di Gojek. Yang pertama, kalian bisa menggunakan pembayaran secara tunai. Yang kedua, kalian bisa menggunakan pembayaran memakai GoPay. Yang ketiga, kalian bisa melakukan pembayaran menggunakan GoPay Later. Yang keempat, kalian bisa menggunakan Bank Jago. Dan yang kelima, kalian bisa melakukan pembayaran melalui kartu debit atau kredit. Demikian pemaparan analisis perkembangan Gojek dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.